fotografi. Oke sahabat, kita akan melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan, dipandu langsung oleh Bang David Fernando ya. Ya, untuk di sini adalah kantor-kantor dari jurusan. Di sini. Ya, ini sepanjang jalan ini yang lantai 1 itu kantor-kantor untuk jurusan. Ada jurusan matematika, ada jurusan fisika, kimia gitu. Nah, ini ada lab komputasi matematika juga di bawah ini. Nah, di sini ada lab komputasi. Kebetulan juga belum ada kita mahasiswa karena lagi COVID juga gitu. Oh ya, karena COVID ya. Ya. Laboratorium Komputasi Matematika. Oke. Nah, di sini ada Gazebo untuk duduk-duduk ya. Duduk santai menikmati wifi. Tentunya di sini wifi gratis semua. Oke. Di sini ada kantor jurusan matematika. Belum ada kehidupan karena memang masih COVID gitu ya. Oke. Tapi diharapkan ya COVID ini bakal cepat reda biar kehidupan mahasiswa sama dosen bisa rame lagi di MIPA. Rame. Oke, selanjutnya ini ada kantor jurusan fisika. Nah, di sini kantor jurusan fisika. Kantor jurusan fisika sahabat. Kantor fisika. Ini masih siang ya? Iya, Masih jam mahasiswa udah pada pulang juga. Nah, ini kantor jurusan saya sendiri yaitu jurusan kimia. Jadi juga beberapa cutting saya itu ada Kak Edi. Ada beberapa mahasiswa juga di sini yang dari jurusan kimia. Ini kantor dari jurusan kimia. Halo kakak semuanya. Halo dulu kak. Nah, di sini ada alumni. Dan satu alumni kita, Bung Dori. Nah, Bung. Ya, ini ada beberapa admin dari kimia. Ada Kak Edi. Ini kami lagi record kak. Ada. Aduh, nah ini untuk masuk di YouTube teman saya. Baik kak, masuk konten kak. Ini jurusan kimia saya. Laboratorium Kimia Analisa ya? Ini dijadiin kantor. Kantor ya? Iya, di tempat dosen. Tempat dosen. Indonesia di ujung. Berubah tempat ya berarti Bang ya? Berubah tempat. Jadi kalau emang ada beberapa fasilitas yang kurang nanti bakal dirombak lagi gitu. Oh ini? Nah, ini tempat penelitian gitu, pengujian terpadu. Tapi karena mahasiswa yang lagi penelitian yang dilihat ini belum pakai gitu, jadi masih kosong. Oh biasanya untuk apa nih Bang? Untuk biasanya ini tempat untuk penelitian gitu. Oh, ada penelitian. yang mau diuji gitu kan. Oh pengujian. Uji kandungan atau uji apa? Nah, di sini tempatnya gitu. Oh gitu, oke. Ini Nah, ini ada lab kimia dasar. Ini sebenarnya lab analisa. analisa apa nih? Kita masuk sahabat. Ya, ini contoh beberapa lab yang ada di kimia. Kebetulan memang mahasiswa juga lagi nggak ada. Memang lagi belum ada liburan lagi istirahat kayaknya. Jadi ini beberapa contoh lab. Oke. Ada banyak lab. Gitu. Di sini juga ada yang lagi bekerja. Gitu. Mungkin kita lanjut ke Ya, dan satu lagi kalau di laboratorium itu ada standarnya, standar operasional. Jadi ada pakaian-pakaian tertentu untuk bisa masuk ke lab itu. alat pelindung diri Bang ya? Ya, alat pelindung diri kayak jas lab, kacamata, terus sarung tangan, dan ada juga itu masker gitu. Jadi karena alat di bahan-bahan kimia ini ada yang berbahaya juga dan tidak gitu. Nanti untuk mengantisipasinya kita menggunakan alat pelindung diri gitu. Oh ya gitu. Oh untuk lantai kedua itu Bang? Ya, untuk lantai kedua, lantai kedua. Oh ya. Mungkin ke sini dulu. Jadi
Unsri ini ada warna khasnya gitu biasanya. Ya, unsur ini ada warna khasnya. Setiap fakultas bang ya. Tiap fakultas ada warna khas. Nah. Jadi kayak teknik itu warnanya ungu. Nah, MIPA warnanya orange gitu. Orange ya. Nah, pertanyaan warna hijau. Jadi kami ini identik dengan kampus orange. Oh jadi kalau di ke Unsri warnanya oranye itu bisa jadi FMIPA gitu. Belum pasti MIPA. Pasti MIPA kalau online di Universitas Wijaya, sahabat. Nah, ini lab terbaru dari MIPA, itu lab komputer. Oh ini ada lab komputer ya. Iya. Oke. Komputer. Karena ini pandemi jadi nggak terfungsikan secara maksimal ya. Iya. Ini sahabat saya lihat. Itu bisa lanjut ke lantai 2. Oke. Ini berapa lantai? 2. Untuk lab sendiri ada 2 lantai. Untuk lab sendiri ada dua lantai ya. Cuma ada 2 lantai. Nah, ini juga ada lab eksplorasi sumber daya hayati dan akustik kelautan. Oke. Mungkin masih Ini kuliah dari labnya dari kakak-kakak ilmu kelautan. untuk ilmu kelautan ya. Ya, lab dari kakak ilmu kelautan. Oke. Sahabat ini mungkin bisa dimaklumi ya kalau sepi Iya. karena pandemi. Ya. Jadi mahasiswa yang boleh ke kampus itu ya mahasiswa yang lagi penelitian ya, Lagi tetap penelitian. akhir. Karena perlu ada pengujian-pengujian Iya. dipraktekkan gitu Bang. Karena emang MIPA ini tidak jauh-jauh dari praktikum gitu. Oh ya. Ya, jadi teorinya hanya 30%, 70% lagi itu praktikum gitu. Yo, Nah, jadi harus butuh juga sebuah stamina yang besar untuk kerja di lab gitu karena bahan-bahan kimia tadi bisa menjadi momok bagi kita sendiri kalau kita tidak hati-hati dan tidak makan pagi terlebih dahulu. oh, jadi konsentrasi ya. Iya. Dan bahan kimia itu bisa mencelakai Diri kita kalau sendiri. tidak berhati-hati. Nah, ini lab dari jurusan kimia. Kimia ini kimia organik ya. Nah, ini adalah kimia organik. Halo Kak. Assalamualaikum. Aku lagi di boleh ya? Aku lagi merekam. Boleh masuk ya? Ya, masuk. Iya. Dari sini. Ya, ini ada lab kimia organik. Kebetulan ada kakak-kakak saya yang cantik dan ganteng. Nah, di lab kimia organik ini ada mahasiswa penelitian juga, mahasiswa tahap akhir. Nah, mungkin kakak bisa jelas sedikit kak, gimana apa itu lab kimia organik? Oke, baik. Nah, untuk ini ada salah satu mahasiswa yang lagi penelitian juga di lab kimia organik. Mungkin kita bisa tanya lagi ke kakak ini, apa itu lab kimia organik, apa aja yang ada di lab kimia organik. Ya, jadi ini adalah lab kimia organik ya. Jadi kimia organik itu biasanya memang dia tuh ngebahas tentang apa ya, bahan-bahan organik. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan kayak gitu yang berhubungan dengan organik. Jadi rata-rata kalau misalnya emang ya juga, tapi juga pernah juga ini kan ya, Iya. praktikum kan. Jadi tau lah ya gimana bahannya ini ya, Iya. kimia organik. Jadi bahan-bahannya juga korosif, karsinogen, volatil, jadi mudah menguap. Jadi kalau misalnya emang mau masuk lab kimia, jadi seharusnya emang pakai perlengkapan yang memang benar-benar safety gitu ya. Apalagi buat mahasiswa-mahasiswa baru yang belum mengenal lebih gitu ya. Kalau misalnya emang udah berpengalaman mungkin bisa ditolerin gitu. Gimana cara penanganinya kalau misal kena tangan lah, kena mata, kena apapun itu kan. Jadi kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya bagi mahasiswa-mahasiswa baru, jadi mungkin ya lebih safety lagi daripada kan biasa ya kayak just lab itu pertama kali ya kalau buat ini. Nah, terus kalau misalnya buat mahasiswa TA biasanya memang kami biasanya emang ini penelitiannya tentang senyawa organik dari bahan alam. Jadi kayak misal tumbuhan, jadi rantingnya diambil diisolasi, nyari senyawa, karakterisasi dan segala macam. Jadi gitu. Jadi organik itu berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Apalagi tentang tanaman-tanaman obat yang kayak gitu. Jadi juga ada banyak juga
alat-alat yang dipakai gitu ya. Kayak buat TA ya, kalau misalnya memang masih praktikum jadi masih simpel, mungkin ekstraksi kayak gitu nggak Iya, sih? benar. Ekstraksi, ngencerin dari yang pekat kayak gitu ya. Lalu kalau misalnya TA ya pasti banyak destilasi, evaporator, kolom kromatografi, jadi kayak gitu sih. Ya, Udah, hal tersebut mungkin bisa teman-teman pelajari lebih lanjut lagi jika teman-teman bisa masuk ke jurusan kimia FMIPA Unsri gitu. Nah, mungkin segitu dulu perkenalan dari lab kimia organik. Terima kasih untuk Kak Cibe. Terima kasih Iya. banyak Kak, siapa namanya Kak? Oh ya, nama kakak Anissa Amelia. Oke. Ya, bisa kami panggilan akrabnya panggilan sayangnya itu Kak Cibe gitu. Ya, makasih ya Kak. Kasih Kak. Nah, ini juga salah satu alat yang penting ya yang digunain kalau misalnya kita ngambil penelitian tentang kimia organik ya. Kolom kromatografi, gravitasi. Kolom kromatografi gravitasi yang digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa organik yang mau diisolasi. Terus itu juga ada lumah pasang. Biasanya kalau misalnya kita pakai apa ya, senyawa-senyawa yang pekat, yang toksik gitu ya, atau yang Beracun lah. gitu. Jadi biasanya di situ untuk yang cari senyawa atau segala macam. Terus juga apa lagi? Nah, mungkin kalau di SMA ya biasanya yang bisa dilihat ya kayak gini. Iya. Kamer, Terus corong, kayak kipet gitu. Nah, mungkin itu yang biasa di SMA mungkin itu aja sih yang teman-teman lihat, tapi ada banyak hal lagi. itu juga alat Yang- destilasi. Nah itu alat destilasi. Sebelahnya alat evaporasi. Kita kasih sedikit. Nah, ini masih lemari asam. Nah, inilah banyak alat yang ada di jurusan kimia. Ini masih salah satu lab gitu. Nah, mungkin teman-teman lebih tertarik lagi dan pengen lebih tahu lagi tentang jurusan apa aja yang ada di kimia gitu, mungkin bisa masuk ke jurusan kimia, jurusan saya sendiri gitu, karena banyak hal yang menarik dan unik yang bisa dikaji di jurusan kimia ini gitu. Akan dipandu Bang ya. Nah, tentunya setiap masuk lab itu bakal dipandu oleh kakak-kakak asisten atau yang kepala labnya gitu. Jadi kita nggak sembarangan juga bisa masuk lab gitu. Ada tahapan-tahapannya dulu gitu. Dan semua mahasiswa bisa masuk lab gitu. Oke. Ini kemana dulu nih Kak? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke lab selanjutnya. Terima kasih ke Kasih Kak. Ini lab apa Kak? Bang? ini lab saya itu lab kimia fisika. Kimia fisika ya? Iya, lab kimia fisika. Assalamualaikum. Boleh rekam dikit ya Kak? Kita masih di sini. Dari belakang lagi. Oke, kita masuk ke Nah, ini lab selanjutnya dari jurusan kimia atau lab kimia fisika. Nah, di lab ini juga lagi banyak kakak-kakak yang lagi penelitian juga gitu. Nah, mungkin untuk alat-alatnya ya hampir sama sih dengan lab-lab lainnya, tapi ada yang diuji itu berbeda lagi gitu, ada beda lagi metodologinya yang dipakai untuk pengujiannya juga. Nah, tentunya karena ini namanya kimia fisika, tidak lepas-lepas juga namanya dari fisika gitu, ada hitung-hitungannya juga. Nah, seperti tadi lagi tuh labnya ada nilai asam juga nih, ada nilai juga. Nah, mungkin bisa kita lihat nih, kakak-kakak ini juga pakai masker semua ya di lab itu, karena emang di lab ini juga banyak bahan-bahan yang berbahaya juga, yang beracun juga, jadi untuk safety kita sendiri jadi mahasiswa waktu pengujian gitu. Itu saran kita lihat. Terima kasih banyak ya Kak. Assalamualaikum.
Ini lab apa bang? Ini lab kimia anorganik gitu. Ini kalau organik. Ini kak, mari kak kita rekam dulu kak. Iya kak, lagi ngapain kak? Penelitian. Nah, ini labnya itu lab kimia anorganik. Nah, kimia anorganik ini membahas tentang senyawa yang bukan organik, bukan dari makhluk hidup gitu. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, banyak penelitian dari kakaknya juga, dan alat-alatnya pun ya masih tidak jauh beda dari lab lainnya, tapi kalau yang dibahas juga beda gitu. Mungkin itu sih yang bisa dibahas di sini gitu. Mungkin bisa lebih lanjut lagi jika udah masuk ke jurusan kimia MIPA. Oke. Terima kasih banyak kak. Terima kasih banyak ya. Oke. Ini lab apa bang? Lab biokimia ya? Nah, ini lab biokimia. Nah, kebetulan lab ini ada rada berbahaya juga kalau masuk nggak ada safety gitu. Mungkin hanya bisa dari luar doang gitu. Nah, di lab biokimia ini membahas tentang beberapa dari makhluk hidup. Jadi lebih spesifik lagi daripada lab kimia organik gitu. Nah, mungkin kayak pembahasan kayak zat tumbuhan sama hijau daun gitu yang ada bahan kimianya gitu. Nah, bakal dibahas di lab biokimia ini. Nah, lab biokimia ini juga dipakai oleh jurusan biologi gitu. Nah, kebetulan karena lab ini rada berbahaya juga gitu, jadi nggak semua. Jadi nggak semua orang bisa masuk juga. Mungkin itu dulu sih yang bisa dibahas dari laboratorium di kimia MIPA. Masih banyak lagi lab-lab lainnya, tapi karena emang lagi pandemi, nggak bisa untuk masuk ke semua lab gitu. Mungkin hanya beberapa lab ini doang yang bisa kita kunjungi gitu. Mungkin terima kasih untuk teman Akib udah Sahabat Akib bang. Apa? Sahabat Akib ya. Iya. Oke, terima kasih untuk sahabat Akib yang sudah menemani video ini berkunjung ke MIPA gitu. Mungkin kita bertemu lagi di Fakultas MIPA di agenda selanjutnya gitu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, mungkin kita kasih tahu secara umum ya peta yang ada di FMIPA ini. Mungkin boleh Bang David mungkin pandu di sana dulu gitu. Nah, mungkin bisa kita lihat di sana. Itu ada gedung serbaguna atau hall yang bisa kita pakai waktu PK2 gitu. Atau penilaian mahasiswa baru. Nah, itu pertama di sana. untuk Terus organisasi Bang ya, bisa juga. Bisa untuk organisasi juga, atau kita bikin sebuah seminar gitu. Oke. Nah, jadi gedung serbaguna. Nah, saat teman-teman juga hobi main volley, nah itulah di sana tuh ada lapangan volley kami gitu. Oh, di sana ya? Di sana juga kita bisa main volley di sana. Oke. Gitu. Nah, ini ada musola FMIPA. Musola FMIPA, sahabat. Musola FMIPA. Lalu? Nah, lalu di sini ini gedungnya anak farmasi sama anak kelautan. Gedung perkuliahan. Gedung perkuliahan. Farmasi dengan kelautan. Tapi ilmu kelautan ya. biasanya untuk FMIPA sering pindah-pindah gitu dari gedung A ke gedung selanjutnya gitu. Jadi nggak menetap di satu gedung gitu. Nah, ini namanya gedung D6 namanya. D6. Ya, D6. Oke. Nah, di sini ada gedung D3, gedung anaknya matematika. Oke, yang memilih jurusan matematika ada di sini sahabat ya. Ini gitu. Nah, ini ada juga pendopo atau Pendopo. ya, ini tempatnya misalnya kalau ada lagi forum-forum mahasiswa gitu. Oke, memang difasilitasi ya. Jadi jika teman-teman ada sebuah kegiatan atau kegiatan misalnya kayak berkumpul atau ada yang lagi mentoring juga gitu. Nah, biasanya kan kalau di musola gitu terkaku ya gitu. Iya. Nah, bisa juga digunakan pendopo ini. Pendopo yang ada di FMIPA ya. Banyak juga gazebo lainnya juga bisa dipakai untuk mahasiswa. Memang agak teduh ya di FMIPA ini Bang. Ya, Pohon-pohonnya besar. karena di FMIPA ini terkenal dengan pohon-pohonnya rindang. Ada pohon beringin, ada pohon mangga gitu. Oke. Nah, ini sekretariatnya anak ilmu kelautan. Ilmu kelautan ya. Ya, ini gedungnya ilmu kelautan. Sekaligus gedung kuliah.
Ya, betul. Di atas ada lab gitu. Oh, lab dari ilmu kelautan ya. Ya. Ada lab kelautan. Nah, itu ada juga, itu gazebo punya FMIPA, Nah, Bang. ini gazebo khusus anak kimia ini. Oh, khusus anak kimia. Anak kimia. Jadi memang sebenarnya bukan untuk khusus ya, tapi karena emang kebanyakan yang pakai itu anak kimia gitu. Oh, mungkin area Anak kimia. kimia ya. Karena ini yang gedung ini gedungnya anak kimia gitu. Oh, tempat belajar. Tempat belajar gitu. Terus di bawahnya juga ada sekretariat mapala di bawahnya. Oke, tempat sekretariat mahasiswa pencinta alam ya, Bang. Ini jadi memang kalau warna orange sudah pasti gedung FMIPA. Iya. Itu aja. MIPA, ingat warna orange. Nah, Nah, ini tempat olahraga kami gitu. oh, Jadi FMIPA ini bukan hanya untuk tempat belajar, tapi kita difasilitasi juga tempat berolahraga. Di sini ada lapangan futsal. Lapangan futsal yang bisa dipakai juga untuk turnamen-turnamen antar mahasiswa. Nah, ada juga sebenarnya ada ring basketnya juga bisa dipakai untuk ring basket. Nah, di sini tempat kami berolahraga gitu. Sehabis ngampus, capek habis ngampus ya, sorenya bisa langsung untuk berolahraga. Nah, juga ada tempat-tempat banyak tempat duduk. tempat duduk ya. Ada tempat berteduh gitu. Udah berdiskusi, Bang, ya, bisa juga untuk ngobrol. Ya. Atau mau gawein apa nih selanjutnya gini, habis kuliah capek gitu, Iya. nongkrong dulu gitu. Nah, bisa di sini. Nah, ini gedung apa? Nah, yang kanan ini gedung gedung auditorium anak farmasi. Farmasi ya. Ya, ini lab anak farmasi. Lab juga sama gedung. Ini lab anak farmasi. Nah, sedangkan yang di ujung sana itu gedungnya anak fisika. Anak Pelajaran anak fisika. fisika. Ya, ini namanya gedung D1, sedangkan anak kimia gedung D2. Oh, jadi D1, D2, D3 gitu ya. Kan berderet-deret terus. Mungkin itu dulu sih yang bisa nah mungkin di belakang itu masih ada lahan-lahan kosong, itu biasanya kami gunakan untuk bercocok tanam gitu. Jadi sambil penghijauan bumi juga gitu, karena FMIPA ini terkenal dengan go green ya gitu. Kami mencintai alam, kita tidak bisa merusak alam gitu. Dibuktikan dengan banyaknya gedung ini tidak pakai AC gitu. Oh, jadi Nah, memang untuk mencintai alam tersebut, karena AC itu bisa merusak ozon yang ada di bumi gitu. Nah, kita lihat aja sekeliling juga banyak pohon-pohon rindang, untuk buah-buahan juga, duduk yang rindang. Nah, itulah menjadi ciri khas MIPA, karena di MIPA ini tidak pernah panas gitu, pasti sejuk karena banyak pohon-pohonnya. Jadi meskipun tidak ada AC di kelas gitu, tapi tetap sejuk gitu, sejuk dengan suasana alamnya yang alami, natural ya. mungkin sore hari banyak juga tuh monyet-monyet yang dari hutan belakang yang paling di sini untuk pergi main-main gitu. Karena masih natural ya. Si natural MIPA ini masih alami lah untuk kesannya gitu. Jadi bakal menambah suasana relax lah untuk kita berkuliah di MIPA gitu. Oke, mungkin itu dulu ya sahabat yang bisa kita explore dari FMIPA ini ya. Mungkin nanti untuk lebih dalam tentang FMIPA ataupun mungkin ada sahabat yang bertanya-tanya kenapa Bang David ini gondrong, karena beliau ini aktivis sahabatnya. Jadi yang ingin bertanya tentang organisasi juga bisa nanti melalui akun Instagram beliau. Ya, untuk lebih lanjutnya bisa di follow IG aja gitu dan DM pastinya, karena bakal banyak hal yang bisa kita bahas di MIPA ini. Bagaimana itu mahasiswa, bagaimana organisasi ada di MIPA gitu. Mungkin yang bisa dijelaskan di video ini hanya beberapa sekilas doang lah tentang MIPA gitu. Padahal masih banyak lagi yang bisa dibahas di MIPA ini gitu. Karena nggak cukup itu, cuman beberapa menit, puluhan menit untuk membahas ini ya. Oke. Ya mungkin segitu dulu sih yang bisa dibahas tentang FMIPA. Kalau lebih tanya lebih lanjut lagi bisa di DM aja di IG Abang gitu. Oke. Mungkin itu sahabat yang bisa disampaikan ya. Mungkin kita akan ke fakultas-fakultas lain selain dari FMIPA ini sendiri. Terima kasih Bang David Fernando. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.